Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Summa ila jami' ikhwani min amin sallallahu susan ila sultan insyaallah. Wa sallallahu alaihi Hasan al-Basri wa Syekh Sufyan al-Thawri wa Syekh wa is'al qarni wa sallallahu alaihi ma'arab al-Karaqi wa sallallahu alaihi Ibn al-Qasim al-Junaid al-Baghdadi wa ila hadis Syaikhuna al-Misri wa nusud ila Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa ila hadis Abul Hasan as-Sadi wa hadis Ahmad Rifai wa Ahmad Badawi wa khususan ila muallif hadzal kitab Asy' al-Imam al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa ila khadati kutubi hadha zaman wa sa'iril awliya'i syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ihtasha arwahahum bi syuhudi 'azabati wa hayya'a asrarahum li hamli abai ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin hadirat, salikin salikat, muridin muridat, para jamaah salat maghrib di Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah salat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan untuk mengaji rutinan kitab Risalatul Mu'awanah setiap Selasa malam Rabu, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan isya berjamaah. Suatu anugerah yang luar biasa ya, rentetan takdir, nur, cahaya dari Allah di hati kita ini dilimpahkan begitu luasnya di tengah kesibukan kita di awal pekan ya. Biasanya hari Senin, Selasa, Rabu itu hari-hari yang berat ya, biasanya menghadapi urusan-urusan dunia, urusan-urusan pekerjaan itu sedang tinggi-tingginya, dan kita diajak untuk sedikit rileks ya, sedikit untuk memberikan kesejukan di hati kita supaya tidak melulu melari kepada dunia, tapi diberikan kesempatan Allah untuk mensejukkan kembali hati kita, khusyuk menghadap kepada Allah dan mempertebal keimanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kitab ini membawa manfaat, barokah fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Baik, mari kita lanjutkan insyaallah. Ini di halaman 248. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in wa aksir minad du'ai. Perbanyaklah untuk berdoa ya. Bainal azani, di antara azan, wal iqamati, dan iqamat. Jadi memperbanyak azan ketika memperbanyak doa ketika sesudah azan, sebelum qomat.
Liqaulihi alaihi salatu wasalam, seperti dawuhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal azanaini la yuraddu. Karena doa di antara azanaini, dua azan, maksudnya dua azan itu adalah dua panggilan. Dua panggilan yaitu antara azan dan iqamah. Ya, ini pentingnya kita ngaji itu ada gurunya, ada kitab syarahnya, tidak hanya tekstual dari hadis gelundungan, ya, polosan, hanya belajar terjemahan. Nanti kalau terjemahannya benar ya, kalau pas tidak bisa memaknai kan keliru, dikiranya dua azan itu. Jadi uzunaini atau azanaini itu selalu merujuknya adalah antara azan dan iqamah. Seperti juga hadis Nabi yang kulla baina uzunaini sholatan, di setiap antara dua azan itu ada sholat sunnah. Ternyata itu dua azan itu ya maksudnya antara azan dan iqamah. Berdasarkan dalil hadis yang umum ini, makanya setiap sebelum sholat selalu ada sholat sunnah qobliyah. Itu entah sebelum maghrib, entah sebelum isya, sebelum subuh, karena di antara dua azan. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan kalau sebelum maghrib tidak ada, gitu ya. Nah, kembali ke konteks hadis ini mirip ya redaksinya. Ad-du'a'u bainal azanaini la yuraddu. Doa antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Ya. Artinya ya diterima Allah, tetapi ijabahnya nanti terserah Allah. Makbulnya terserah Allah, pengkabulannya kapan ya terserah Allah, dalam waktu yang ditentukan Allah. Jadi memaknai dungone mandi ku yo jangan selalu dimaknai dungone mesti saiki ndonga kok bengi kejadian atau besok langsung kejadian. Doanya diterima, ya. Doanya diijabah. Tetapi kapan ijabahnya, kapan wujudnya doa itu terserah Allah. Allah tidak bisa disetir, ya. Allah tidak bisa dikendalikan. Justru itulah kerennya Allah di situ. Maha sempurnanya Allah di situ, bahwa Allah nggak bisa disetir. Mau satu orang sedunia ndonga supaya pandemi Covid berakhir, waktu belum berakhir ya belum berakhir. Meskipun satu dunia berharap berakhir. Sak dunia sujud bareng kabeh minta kiamat disegerakan karena wis stres hidup di dunia. Ini tidak akan disegerakan. Ya terserah Allah. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Justru karena Allah tidak bisa dipaksa, Allah tidak bisa disetir, Allah tidak bisa itu maha perkasanya Allah luar biasa. Allah tidak butuh pada makhluknya, makhluknya lah yang butuh pada Allah. Maka ketika kita berdoa atau seperti melihat hadis ini, la yuraddu, tidak akan ditolak, itu harusnya kita udah seneng, alhamdulillah diterima doa kita. Masalah nanti kapan ya, wujudnya doa itu, apakah di dunia ataukah nanti diwujudkan di akhirat, terserah Allah. Toh Allah lebih tahu daripada kita. Untuk apa kita sok-sokan tahu seolah-olah yang terbaik itu di dunia? Terserah Allah. Sehingga kita kalau ndonga itu enak, ya ndonga itu enak, yakin pasti diterima Allah. Masalah wujudnya terserah Allah, enak, lapang hatinya. Ndonga tapi kemerungsung, kapan yo aku wis ndonga sekian tahun gak dikabul-kabulno, gak enak ya. Ndongane tok gak enak. Kayak meragukan Gusti Allah gitu. Wa minad du'ai, dan
sebagian dari doa-doa al-waridi yang sampai kepada kita, misalnya kepada Syekh atau Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, itu fi hadal waktu, ketika waktu azan dan iqamah. Doa yang baik itu adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Di redaksi yang lain hadis ini ada terusannya, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah wa as'aluka afiyah fi dinina wad dunyana wal akhirah. Ada juga yang bergandengan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, bergandeng dengan kata afwa. Apa itu afiyah? Karena kok diminta oleh Nabi itu ya. Apa afiyah itu? Penting sekali ya kita untuk memahami bahwa afiyah ini kalau kita bisa maknani, setidaknya kita semakin yakin, semakin tahu bahwa rezeki itu tidak hanya berupa uang. Rezeki salah satu yang paling mahal itu afiyah. Dalam satu hadisnya beliau menyatakan, Nabi mengatakan, afiyah itu memiliki 10 manfaat. Kalau orang itu diberi afiyah oleh Allah, dia sekurang-kurangnya minimal dia mendapatkan 10 manfaat. Kata Nabi, yang 5 diberikan Allah di dunia, yang 5 diberikan di akhirat karena pemberian afiyah itu. Jadi kenapa Nabi sampai memohon Allahumma inni as'alukal afiyah? Ternyata memang fi dunya wal akhirah, karena ada yang diberikan di dunia dan ada yang diberikan dalam konteks akhirat. Yang pertama di dunia, kata Nabi, orang itu akan diberi ilmu. Kalau orang itu diberikan afiyah, dia akan diberi ilmu. Orangnya seneng ngaji, orangnya haus akan pengetahuan. Ada informasi yang bermanfaat, dia seneng. Oh, ini penting, ini artikel ini. Meskipun cuman apa gitu ya, tapi dia suka ilmu, dia akan gandrung dengan ilmu. Dan ilmu itu adalah sesuatu yang paling berharga, jauh lebih berharga dibandingkan dengan dunia harta. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, ilmu menjaga kamu, sedangkan kamu menjaga harta. Penting mana berarti? Penting harta dong. Sekarang itu kan penting harta. Ilmu menjaga dirimu, kata Sayyidina Ali. Harta kamu sibuk menjaga dia supaya gak hilang, sampai stres, sampai gak bisa tidur. Tapi kalau ilmu menjagamu, menjaga kita dari perbuatan dosa, menjaga kita dari berbuat salah, menjaga kita dari misalnya ilmu kesehatan, menjaga kita dari penyakit. Karena orang punya ilmu kesehatan, dia dijaga oleh ilmunya. Dan macam-macam. Lalu kata Sayyidina Ali, ilmu itu ketika disodakohkan, diinfakkan, dia bertambah. Tapi kalau harta kamu belanjakan, habis. Jadi ilmu itu semakin kita ajarkan, semakin kita ikhlas menyebarkan, semakin berkembang dia. Orang yang menyebarkan itu tambah pinter, tambah alim. Nggak ada terus ilmu tuh. Justru kalau ilmu itu mandek, dipek dewe, oh ini ilmu penting nih, amblas tuh. Pasti suatu saat dia lupa. Apa ya ilmu ini? Karena tidak pernah diamalkan, tidak pernah disalurkan, tidak pernah disebarkan. Jadi ilmu itu semakin disebarkan, dia semakin nyumber. Tapi kalau harta, ya dihabiskan, ya habis sudah. Apalagi seiring dengan habisnya dunia, habisnya umur kita. Orang yang punya ilmu itu bisa hidup seolah-olah umurnya itu ribuan tahun. Sedangkan orang yang
memegangi harta. Orangnya sudah mati, hartanya masih langgeng. Dipek warisan, dipek turun temurun, dipek orang lain. Ilmu enggak, orang yang punya ilmu, ilmunya itu seolah-olah menghidupkan dia meskipun dia sudah mati. Seperti sekarang ini kita mengaji kepada Imam Al-Haddad, sudah mati berapa ratus tahun yang lalu. Orang ngaji kitabnya Imam Ghazali itu wafat 1111 Masehi. Sekarang tahun 2023. Sudah hampir 1000 tahun orangnya wafat. Tapi di dunia Islam, seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, kitab-kitabnya Imam Ghazali masih terus dikaji. Namanya masih terus disebut-sebut, masih dikirimi doa terus. Jadi orang punya ilmu itu seolah-olah hidup kekal abadi, seolah-olah dengan umurnya dunia. Penting mana ilmu dengan dunia, Bapak Ibu? Karena itu ulama-ulama salafus soleh itu ada satu makalah, saya lupa siapa yang berkata ya, apakah Yahya Ar-Razi atau Yahya bin Mu'ad atau siapa, atau Zunnun Al-Misri. Beliau mengatakan begini, dulu orang itu rela membelanjakan hartanya untuk mencari ilmu. Jadi punya uang dihabiskan untuk cari ilmu. Rela keliling dunia, rela berkelana cari ilmu. Kita tahu Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza, yang sekarang dibom Israel. Orang Gaza, Palestina. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang mendirikan mazhab Syafi'i. Beliau kemudian menimba ilmu di mana? Mulai dari Mekah, Madinah, Syam, Irak, di Basra, Kufah, dikelilingi semuanya. Kembali ke Palestina, lalu pergi ke Mesir, wafat di Mesir. Itu katanya ada yang mengukur. Itu kalau treknya Imam Syafi'i itu berkeliling mencari ilmu itu, ya, muter itu ditarik garisnya, itu sudah hampir mengelilingi dunia katanya. Karena mondar mandirnya dari Mekah balik Madinah ke Irak berguru lagi. Gurunya itu Imam Syafi'i itu ada ratusan. Gurunya Imam Syafi'i itu. Dan Imam Syafi'i itu menguasai tidak hanya madhabnya sendiri. Beliau berguru pada madhabnya Imam Malik, langsung kepada pendirinya, Imam Malik bin Anas. Bukan main-main. Beliau berguru kepada tokoh madhab Hanafi. Meskipun karena Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Sehingga dia hanya bisa bertemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tapi itu tokoh punggawanya madhab Hanafi. Beliau juga menguasai madhabnya Imam Auza'i. Imam Auza'i dulu ada madhab Auza'i. Beliau juga belajar pada madhab Tsauri, dari madhabnya Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Sedikit pernah bertemu dengan muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Banyak sekali gurunya. Bahkan seorang faqih dari Mesir ketika di akhir-akhir beliau berguru termasuk pada Abu Lais bin Sa'ad. Imam Lais bin Sa'ad itu punya madhab juga. Jadi luar biasa, berkeliling kemana-mana cari guru. Makanya orang dulu itu guru itu banyak, murid itu sing dihitung. Guru itu akeh, murid itu dididik. Murid berapa? 1000, 2000 bisa dihitung. Nek guru nggak bisa. Bahkan orang yang mengajarkan kita satu huruf itu kata Sayyidina Ali juga guru. Makanya orang rela membelanjakannya untuk cari ilmu. Keliling dunia seperti Imam Syafi'i, entek hartanya ya untuk cari ilmu. Tapi kata makalah itu, kelak akan datang di mana suatu zaman orang rela menjual ilmunya
untuk mendapatkan harta. Jadi ilmunya itu dijual untuk cari harta. Menjual intelektualnya, menjual gelarnya. Hada zaman. Ya, hada zaman. Hukum mau direkayasa bagaimana? Sesuai pesanan. Pendapat itu akhirnya ikut pendapatan. Di mana pendapatannya dia, pendapatnya akan di situ. Jadi ilmunya dijual untuk mendapatkan harta. Kebalik. Maka kita berdoa, ini as'alukal afiyah. Salah satu yang pertama kata Nabi, yang pertama utama, kita akan diberi ilmu oleh Allah. Yang kedua, afiyah itu adalah kita mendapatkan kemudahan dari Allah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tidak diberikan afiyah, waduh, mau ngaji itu bingung. Aku ngaji opo bingung. Delok nang YouTube kok kakean. Akhirnya gak ngaji. Sekarang kakean kiai nang YouTube. Gak ngaji pisan akhirnya. Ya gak tahu kelakon. Budal nang masjid angel. Ate nang masjid udan. Ate nang masjid ono tamu, macam-macam. Sulit sekali, ya. Jadi kemampuan untuk ibadah. Orang punya harta belum tentu bisa umroh haji, ya kan? Tapi betapa banyak orang yang sederhana jualan di pasar, nabung bisa umroh, bisa haji. Makanya saya senang kalau ada musim haji itu pasti wartawan itu pinter ya nyari berita-berita begitu. Orang jual jamu, nabung berapa tahun, menyisihkan, bisa haji. Diberi kemudahan oleh Allah untuk beribadah. Itu kalau orang punya afiyah. Yang ketiga, dan itu diberikan di dunia. Yang ketiga, selama di dunia kalau orang itu mendapat afiyah dari Allah, dia akan diberikan rezeki yang halal oleh Allah. Masya Allah, ini penting sekali ya. Di akhir zaman ini rezeki halal ini sudah bercampur baur antara yang halal haram, syubhat. Kita seolah-olah itu ya Allah, orang sudah tidak takut sekarang dengan rezeki haram itu apa. Kalau dengan makanan yang kabarnya ada babi aja viral sudah ya. Tapi dari mana dia mendapat penghasilan, dia tidak peduli. Katanya itu rezeki, katanya rezeki. Sok-sokan kalau ada makanan, gak ada label halalnya ini. Ya bagus-bagus saja, tapi yang lebih penting itu adalah dari mana penghasilan Anda. Kalau penghasilan Anda sudah haram, mau makan ayam, mau makan kambing guling, gulai kambing, ya haram itu masuk ke perut kita, haram. Wong penghasilannya sudah haram. Penghasilan Anda buat umroh untuk haji tidak sah. Bukan tidak sah secara fikih, tidak diterima oleh Allah. Mau apa sampean? Wong sumbernya sudah rusak, sudah haram, sudah mengandung racun, rusak semua. Nah, ada zaman sekarang kita itu orang sudah tidak peduli. Pungli, apa itu namanya pungli? Pungutan liar di mana-mana. Baik di instansi yang resmi maupun yang tidak resmi. Ya, pungli ngurus ini harus ada biayanya, biaya di luar di luar yang tertera. Hati-hati hal-hal seperti itu. Pungli itu maksudnya apa? Uang-uang apa itu? Nah, orang sekarang tidak peduli. Bansos, ya kemarin waktu Covid, bantuan sosial berupa beras itu, setiap per kilogram beras yang disalurkan ke masyarakat dipotong 720 rupiah. 720 kali berapa ratus ribu ton yang dibantukan pemerintah selama pandemi Covid, dipotong sama dia. Bansos beras, belum yang lain-lain. Katanya
rezeki katanya. Kita sudah tidak mau membedakan itu haram atau halal. Ada proyek harus dapat saya ini. Ya kalau seperti ini Anda mau jungkung di hadapan Gusti Allah ya sudah ditertawain sama malaikatnya. Wong sing dipangan itu wis ora halal. Kalau bukan mukjizatnya Allah yang narik berat, Pak. Berat ya. Kalau yang kita makan sudah tidak halal itu berat sekali. Yang keempat, kalau orang itu mendapatkan afiah di dunia, orang itu akan diberi kesabaran yang luar biasa oleh Allah. Siapa yang tidak butuh sabar? Adakah orang yang tidak butuh sabar? Tidak ada, Bapak Ibu. Anak-anak butuh sabar. Ya, pagi-pagi dibangunkan sekolah, pagi-pagi sore-sore waktu tidur dibangunkan ngaji. Anak-anak butuh sabar, belajar itu butuh kesabaran. Kalau anak kita nggak sabar, wah SD wis nggak mau sekolah, pengen main game. Ya, SMP terus sampai SMA sampai kuliah. Kalau kita punya anak kok lulus sarjana, apalagi S2, masya Allah, luar biasa. Ya, semua orang butuh sabar. Anak-anak butuh sabar, orang dewasa butuh sabar, laki-laki butuh sabar, perempuan butuh sabar, orang kaya juga butuh sabar, orang miskin apalagi butuh sabar. Orang kaya butuh sabar, ya butuh, karena dia itu punya uang yang itu miliknya sendiri, jeripayahnya sendiri, tapi harus dia infakkan, harus dia belanjakan di jalan yang benar. Harusnya kan sakarepe, baik kita tukokno opo, tak gawe opo. Tapi dia harus sabar. Punya uang banyak itu juga butuh sabar. Harus tepat sasaran, harus sesuai anjuran syariat. Sabar, berat loh. Orang tidak biasa megang uang, begitu dapat warisan aja langsung ya. Seperti yang di kampung Tuban itu ya, Pertamina. Dapat landasan tanah sekian, beli mobil 3 langsung begitu. Karena nggak ngerti uangnya itu harus dibagaimanakan gitu, iya kan? Nggak ngerti. Akhirnya setelah 1 tahun sawahnya dijual dirupa mobilnya dijual lagi. Bahkan akhirnya menyesal tanahnya dijual ke Pertamina itu di Tuban ya, desa mana? Desa miliarder. Nggak lama ternyata. Nerima uang 20 M itu loh, 1 tahun itu sudah getun. Gitu kok kita merasa, saya tuh kalau punya uang 5 miliar mungkin sudah tumak nina kalau sembahyang di raudhah itu. Itu cuma ilusi ya, itu imajinasi yang dimunculkan oleh hawa nafsu kita. Seolah-olah aku lek duit sekian, wis selesai hidup saya itu. Saya akan tumak nina ibadah khusyuk pada Allah. Enggak. Malah tambah gak karu-karuan malah. Ya, seperti itu. Tiba-tiba menjadi serakah, beli ini, beli itu. Tidak terkontrol. Jadi sabar itu penting. Ya, baik ketika kita kondisi longgar, kondisi kena musibah, kondisi kena cobaan, ujian, semuanya butuh sabar. Kalau orang tidak bisa sabar, ya akan mati dia, bunuh diri seperti negara-negara maju itu ya, Korea, Jepang, tingkat bunuh dirinya tinggi, stres ya karena tidak beragama, karena tidak punya Tuhan ya. Dia tidak percaya adanya alam setelah dunia, dia anggapnya ini final. Jadi begitu gagal, stres ya wis, dianggapnya mati itu selesai, bunuh diri akhirnya, malah salah. Itu orang kalau tidak sabar. Yang kelima, di dunia ini orang yang mendapatkan afiah itu akan diberikan rasa syukur oleh Allah. Ini di atasnya sabar. Jadi memang keduanya itu bergandengan, ibarat 2 sayap ya. Kalau orang itu sabar, pasti kelak dia akan naik menjadi syukur. Sabar, syukur ketika ada
rezeki, kelonggaran, kenyamanan, sabar ketika sulit, nestapa dan sebagainya. Itu di dunia semuanya. Jadi ilmu, ibadah, rezeki yang halal, sabar, syukur. Lalu afiyah itu memiliki dampak di akhirat. 5 itu akan diberikan oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, dampak ukhrawinya, orang diberi afiyah. Ketika dia wafat, ketika dia mati, malaikat maut akan datang dengan wajah yang riang, dengan penuh keramahan. Tidak dengan wajah galak, kereng, tidak. Malaikat maut akan mencabut ruhnya itu dengan halus. Sabar, kamu akan kami tarik dengan pelan-pelan, sehingga enak, dibikin nyaman. Wafatnya itu enak, nggak susah nazaknya. Itu afiyah, bagian dari afiyahnya Allah. Siapa yang nggak pengen mati enak di sini? Tapi mati enak itu bukan berarti mati yang di kasur, ya, dikerubungi anak-anak, terus kemudian kita pelan-pelan merem, habis itu budal. Tidak selalu seperti itu, ya. Mati yang enak itu intinya adalah kita wafat dalam keadaan membawa iman kepada Allah. Mesti enak itu. Meskipun cara kita mati itu berbeda-beda. Ada orang yang mati itu kecelakaan, gagal otak, kemudian mati. Ada orang yang ziarah kemana ternyata bisnya nyemplung jurang, mati. Apakah berarti seperti itu? Su'ul khotimah? Ya enggak. Seperti halnya Nabi Yahya itu dipenggal kepalanya oleh umatnya. Lalu kepalanya dihadiahkan pada seorang pelacur, dibuat gift, hadiah. Nabi Yahya itu dipenggal kepalanya. Berani kita mengatakan Nabi Yahya, su'ul khotimah tuh. Jadi mati dengan caranya mati itu beda. Cara mati macam-macam. Kita bisa mati, jenengan mau mati dengan cara apa? Tapi intinya kan mati. Banyak cara orang mati. Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Sayyidina Husain, ya kan, dipenggal di Karbala. Lalu kepalanya dikelilingkan, dibuat mainan oleh siapa itu namanya, jenderalnya itu. Dibuat mainan begini. Kepalanya Sayyidina Husain, cucunya Nabi itu. Lalu kemudian tubuh dan kepalanya dikubur terpisah. Ditunjukkan pada Yazid bin Muawiyah kepalanya. Waktu itu Yazid sedang makan di ruang makan bersama keluarga anak istrinya. Ditunjukkan ini kepalanya Husain. Lalu satu riwayat beliau ngambil kayu atau apa itu, kepalanya dipukul, dak. Apakah secara dohir itu dihinakan, direndahkan? Berarti orang itu su'ul khotimah? Tidak. Boleh jadi kita itu mati nanti, maaf nih, seperti misalnya dicakot bajul, ya, buaya, atau digigit ikan hiu, bisa jadi. Tapi ketika nyawa ini dicabut, ya, ketika nyawa ini lepas dari tubuh kita itu penuh dengan kenyamanan, tidak terasa. Sayyidah Masyitoh, ada yang kenal kisahnya Masyitoh? Masyitoh itu adalah pembantunya Fir'aun. Ini seorang pembantu yang beriman kepada Nabi Musa. Tidak ada yang berani beriman. Kalau beriman pada Musa, dibunuh sama Fir'aun. Justru pembantunya yang beriman, dan dia menyembunyikan keimanannya. Sayyidah Masyitoh itu. Suatu ketika Masyitoh ini menyisir putrinya Fir'aun. Tidak terasa ketika dia mau menyisir itu dia menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget putrinya. Kok dia menyebut seperti
Bani Israel ya. Bani Israel itu maksudnya kaumnya Nabi Musa. Kok seperti sebutannya kaum Bani Israel? Setelah itu sisirnya jatuh. Innalillahi, keceplosan gitu kan. Menang dia. Loh, kok mana? Sehingga beberapa kali kesempatan nyuguhkan makan, membersihkan, kok dia nyebut-nyebut nama Tuhannya Musa ya? Kok nyebut-nyebut nama Tuhannya Bani Israel ya? Akhirnya dia lapor kepada ayahandanya, si anaknya Fir'aun. Ayah, sepertinya Bibi Masito itu, babysitter saya itu kayaknya dia penganutnya Musa itu. Oh iya, coba diselidiki. Akhirnya diinvestigasi. Betul. Konangan bahwa dia beriman kepada Allah. Akhirnya apa, Pak? Satu keluarga dibawa sini, kumpulkan rakyat Mesir, Kairo. Disiapkan penggorengan raksasa, dicelupkan minyak, siapkan penggorengan, ada onta atau gajah dicemplungkan ke situ. Bros, kamu masih beriman dengan Tuhannya Musa atau beriman dengan saya sebagai Tuhan? Kata Fir'aun, saya tetap mengakui Tuhannya Musa itu adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Anaknya Pak diambil dulu, yang paling kecil, digoreng. Suaminya diambil. Terakhir Masito. Tapi apa? Begitu dimasukkan penggorengan, semuanya itu mengeluarkan bau harum yang seluruh yang hadir itu tidak pernah mencium bau harum seperti itu. Padahal sebelumnya ada onta, ada hewan dicemplungkan, ya baunya biasa, bau nggak enak, bau gosong. Ini baunya harum sekali. Dan Nabi Musa menyaksikan, percaya, itu Masito itu sebelum dicemplungkan ke itu, ruhnya itu seret, gampang sudah ke surga dia. Jadi ketika dia mau dicemplungkan, surga itu buka, makanya baunya itu turun ke bumi, tercium oleh orang yang menyaksikan di situ. Bahkan Fir'aun sendiri juga menyaksikan. Baunya surga itu bocor gampangnya gitu, karena buka untuk narik ruhnya Sayyidah Masito. Itu pun terjadi dengan Sayyidah Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat menghadap ke langit. Lalu disiapkan batu besar di atasnya begini, yang siap diterjunkan. Karena Fir'aun begitu marahnya. Selama ini yang saya tidur itu adalah setan, katanya begitu. Dilepaskan batu ini, hancur tubuhnya Pak, hancur berkeping-keping. Sama sebelum batu ini menimpa, ruhnya dicabut oleh Allah. Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Jadi bukan, sekali lagi, husnul khotimah itu bukan pada tata cara gimana kita mati. Jangan kita gampang mengatakan orang itu Masya Allah matinya kepelindes truk, maaf ya misalnya, sampai berdarah-darah, Masya Allah itu pasti begini-begini sakit. Loh, kalau orangnya itu sebelum kelindes truk masih beriman kepada Allah, orang kecelakaan berangkat kerja itu syahid. Orang itu sedang berjuang, sedang fisabilillah. Orang OTW, makanya hati-hati kalau pergi, jangan pergi maksiat loh. Nanti kalau kecelakaan mati ya dalam rangka maksiat, nah itu baru bisa-bisa su'ul khotimah. Tapi kalau mati karena berangkat kerja, pulang kerja, berangkat kuliah, pulang kuliah, asal niatnya cari ilmu lillahi ta'ala. Nah, orang yang diberi afiyah itu matinya husnul khotimah, didatangi malaikat, dijemput dengan enak, dengan penuh keramahan. Kemudian nomor 2, manfaat ukhrawi dari afiyah itu adalah orang itu didatangi malaikat mungkar dan nakir dengan wajah yang cerah, sumeh. Jadi kalau banyak kita membaca riwayat hadis, kalau malaikat mungkar nakir itu jalan itu seperti ada suara petir, itu tidak ada. Justru ketika malaikat mungkar nakir mau datang itu wangi, ada angin berhembus sepoi, enak.
Dan dia akan uluk salam. Karena yang mau ditanyai ini adalah kekasihnya Allah. Yang ditanya ini kekasih Allah. Sopan dia. Nomor 3, dampak ukhrawi dari afiyah itu, orang itu akan diberikan rasa aman ya, pada setiap proses atau sesi hari kiamat itu. Jadi mulai dari barzahnya dia aman, kemudian digiring ke padang mahsyar aman, proses mizan timbangan aman, hisab aman, diberikan dikelompokkan pada orang-orang yang mendapatkan oase di tengah padang mahsyar itu. Kan nanti ada satu riwayat ketika orang sedang sibuk ketakutan di padang mahsyar, ternyata nanti akan ada sekelompok orang yang justru bersenang-senang ya, sedang mandi di sebuah telaga di tengah orang panik ketakutan menghadapi hari akhir. Itulah para aulia Allah. Nah, orang yang diamankan bisa jadi akan diajak ke sana, orang yang diberi afiyah itu. Sehingga orang lain sibuk ngapain? Dia sedang bersenang-senang ya, menikmati jamuan-jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dihilangkan segala keburukan-keburukannya. Jadi sifat-sifat hasudnya dihilangkan, dendamnya dihilangkan. Sehingga orang ini ketika keluar ruh dari jasadnya itu, ya keburukannya sudah tinggal di dunia. Sudah clear. Ketika dia pergi meninggalkan dunia ini, lepas. Yang ada hanya kebaikan-kebaikannya. Diampuni Allah semuanya. Yang kelima, dia akan melewati jembatan Sirat itu dengan cepat sekali. Jadi ada berapa tingkatan itu ya, 10 atau berapa. Sirat itu kan apa, wot ya. Kalau kiai kuno maknanya ini wot. Iso nguwot. Ini kalau orang Gen Z sekarang nggak bisa ya. Gen Z itu kan kelahiran 96 sampai sekarang. Kayaknya nggak ngerti itu makna wot itu. Jadi kalau kita baca kitab kuning itu kan maknanya kiai kuno itu asyirat itu wot. Beda dengan jembatan. Kalau jembatan itu lebar, Pak ya. Kita mengatakan jembatan Suramadu itu jembatan lebar ya, enak itu. Karena itu kalau asyirat itu dimaknani jembatan itu kurang pas. Kalau saya setuju dengan kiai-kiai kuno. Uwot. Jadi uwot itu sesuatu yang melintasi di atas jurang atau di atas sungai ya. Tapi ukurannya pres dengan ukuran kaki, telapak kaki. Itu uwot. Apapun itu, misalnya bambu ya, kalau 17 Agustus kan ada lomba menyeberangi bambu di atas sungai. Nah, itu nguwot. Orang Jawa ngarani itu nguwot. Pres. Bahkan bisa jadi kadang-kadang yang diinjak itu lebih kecil dari telapak kaki biasanya, nguwot itu. Jadi teknik atau seni keseimbangan sebetulnya nguwot itu. Di atas air atau di atas jurang, kalau di barat juga ada. Itu biasanya yang parker ya, parker. Istilahnya parker. Berjalan di atas gedung hanya dengan satu kayu atau satu pipa, berjalan keseimbangan. Nah, seperti itulah nguwot. Kita nanti di asyirat itu nguwot kalau orang kiai kuno. Karena jembatan itu dalam satu hadis itu dikatakan seperti rambut ya, dibelah 7. Sehingga sebetulnya bukan teknik yang bisa menyeberangi itu, tapi tingkat keimanan. Mau satu helai rambut kah, mau setengah helai, atau kalaupun seandainya sirat itu umpama tidak ada, suruh nyebrang, kalau imannya kuat ya nyebrang dia. Karena orang para aulia wasiddiqin itu menyeberangnya nanti itu seperti kecepatan cahaya katanya.
mohon maaf, kecepatan cahaya itu para nabi, para rasul. Kalau aulia wasiddiq itu seperti kecepatan kilat. Jadi celap, hanya 1 detik. Tidak butuh ini, tidak butuh nguat, sebenarnya ya sudah seret karena kecepatan imannya. Lalu ada orang yang menyeberangi as-sirat itu seperti angin berhembus kencang, yang kecepatannya 100 km, berapa badai itu ya. Sudah tidak akan terjilat oleh neraka jahanam. Ada yang seperti burung. Semuanya tergantung pada tingkat keimanan dan ketakwaannya, kesolehannya. Jadi perkara akhirat itu bukan perkara teknis ya. Kita nanti menjawab alam barzah itu di malaikat mungkar nakir itu bukan soal kognitif. Ya kalau kognitif kita semua sudah hafal dengan pertanyaannya, kan sudah dibocorkan. Kan sudah hafal semua, man robuka jawabannya apa. Tapi kan itu bukan persoalan kognitif. Yang menjawab itu adalah iman dan amal kita. Sehingga sampai dikatakan nanti yang menjawab mungkar nakir itu ya bacaan Quran kita, wiridnya kita, sholat malam kita, itu yang jawab. Makanya kalau diriwayatkan nanti malaikat itu berperilaku sopan ya, karena orang itu mendapat afiah ya karena dia melihat wah pengacaranya wis akeh. Ya, yang menemani di kubur sudah banyak, amal tahajudnya, amal baca Qurannya sudah banyak, sopan, nggih monggo wis lancar, mohon lancar. Ya kan, malaikatnya ndak akan galak itu. Sehingga di akhirat itu kita bukan urusan lagi tentang dohir, urusan materi ya, semuanya serba bergantung dari iman dan amal kita. Waradal khissu fi sunnati waqad warada, dan sungguh telah sampai al khissu secara gambar ya, fi sunnati ala hadad doa fi ghairi hadal waqti, dan ada doa-doa lain ya selain doa yang diajarkan tadi, tapi di waktu antara azan dan iqamah. Monggo kalau jenengan mau doa lain ya ditambahi, kan biasanya masih panjang. Jadi doa saja, kalau bisa doa itu jangan listnya jangan terlalu banyak. Global tapi menyentuh semua. Itu yang diajarkan Mbah Mun kan begitu. Doa itu 4 poin cukup. Sudah, jangan terlalu banyak. Fa'alaika, maka tetap panusira bihi, dengan doa di antara azan dan iqamah, fa innahu min ajma'il adya wa afdoliha. Karena sesungguhnya doa di antara azan dan iqamah itu sangat utama ya. Jadi di Islam ini memang ada waktu-waktu mustajabah itu selalu pendek ya, berapa detik atau berapa menit gitu. Misalnya doa di antara 2 khutbah, doa menjelang akhir hari Jumat. Jadi hari Jumat tapi menjelang maghrib itu saat-saat yang kata Sayyidah Aisyah di satu riwayat itu penting. Jadi waktu-waktu yang kritis, waktu-waktu yang sempit itu biasanya justru mustajab. Di waktu malam yang paling mustajab kapan? Ya menjelang azan subuh itu. Berarti waktu apa? Waktu imsak ya. Waktu sudah sholat. Itu waktu paling mustajab. Jadi kritis, berapa lama orang? 10 menit mungkin. Itu. Nah, azan dan iqamah juga begitu, sebentar. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada nurnya di hati kita semua. Mudah-mudahan menambah keyakinan, mempertebal keimanan kita, dan memperdalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.